Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan bagi kita semua. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan melakukan percobaan fisika, yaitu mengenai listrik statis. Tapi sebelum kita memulai percobaannya, marilah kita berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Alfonso Haikal Bagus Putranto, nomor urut 2. Saya Ola Tabita, nomor urut 8. Saya Wasutianti, nomor urut 32. Saya Zareng Siti Maza, nomor urut 35. Selanjutnya, kita akan langsung saja memulai percobaannya. Saat ini, saya akan menjelaskan tujuan percobaan listrik statis. Yang pertama, untuk mengetahui muatan listrik statis pada balon. Yang kedua, untuk mengetahui proses muatan listrik pada balon. Yang ketiga, untuk mempelajari interaksi muatan listrik statis. Yang keempat, untuk mengamati reaksi listrik statis pada benda. Yang kelima, untuk mengetahui cara membuat listrik statis. Yang keenam, untuk mempelajari lebih dalam mengenai listrik statis. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan dalam percobaan fisika, yaitu listrik statis pada hari ini. Yang pertama yaitu ada peralon, 2 buah balon, dan tali, dan juga kain. dan itu adalah bahan-bahan yang akan kami gunakan untuk percobaan 1, 2, dan halo semuanya, kita langsung saja ya, mulai pada percobaan yang pertama. Nah, pada percobaan ini bahan-bahannya itu sangat sederhana sekali. Ada 3. Nah, yang pertama pastinya balon. Lalu di sini ada rambut dan pasti ada plafon. Nah, maka dari itu dan langkah-langkahnya itu juga simpel sederhana ya teman-teman sekalian. Maka dari itu mari langsung saja kita mulai ya. Nah, pertama di sini kita mempunyai balon yang sudah ditiup dan diikat. Lalu balon ini akan kita gesekkan ke kepala teman kita sini. Permisi ya, Mbak Imel. Nah, lalu kita akan menggosokkan balon ini secara terus-menerus selama beberapa menit. Nah, gerakannya ini dipisahkan tuh cepat ya, jangan lama-lama supaya tidak menghemat waktu. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana sih ada atau listrik statisnya. Dan bisa lihat sih, ada beberapa rambut yang seperti terangkat. Nah, itu menjadi bukti bahwa sudah mulai ada listrik statisnya. Nah, saat sudah merasa ada listrik statis yang cukup, nah akan mulai kita coba dengan menembakkan di atas plafon ya. Mari kita coba. Wah, ya bisa kita lihat di sini ya bahwa percobaan kali ini itu berhasil. Nah, karena dilihat bahwa balon tersebut menempel pada plafon. Nah, itu adalah percobaan pertama kami. Sekarang mari kita ke percobaan yang kedua. Halo semuanya, jadi di sini kita akan melakukan uji coba yang kedua, yaitu uji listrik statis pada balon terhadap permukaan kulit. Nah, sebelumnya alat dan bahan yang digunakan yaitu balon, rambut, dan permukaan kulit. Langsung saja ke langkahnya. Nah, yang pertama, balon digosokkan pada permukaan rambut teman. Di sini ya. Selama 5 menit sampai rambut terangkat oleh balon. Nah, jika rambut sudah ikut terangkat ini, tandanya balon sudah terpengaruh oleh listrik statis. Kemudian balon langsung saja ditempelkan pada permukaan kulit. Nah, jika balon menempel, tandanya percobaan ini berhasil. Halo semuanya. Halo. Jadi pada kali ini kita akan melakukan praktikum yang ketiga, yaitu percobaan listrik statis pada 1 buah peralon dan juga 2 buah balon yang digantungkan seperti ini. Caranya yaitu kita dengan menggosok-gosok kain kepada peralon ini, lalu kita akan mengujikannya pada pertengahan balon ini apakah kedua balon ini akan mendekat atau menjauh. Nah, sekarang mari kita coba. Oke teman-teman, jadi berdasarkan percobaan tersebut kita dapat melihat bahwa adanya energi listrik pada peralon ini dapat menyebabkan kedua balon ini tadi mendekat ya teman-teman. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari praktikum ini yaitu 1. Listrik adalah suatu kondisi dari partikel subatomik tertentu seperti elektron dan proton yang mengalir
melalui penghantar dalam sebuah rangkaian yang menyebabkan penarikan dan penolakan gaya. Yang kedua, benda yang mempunyai jumlah muatan negatif sama dengan jumlah muatan positif disebut kedua benda ini netral. Namun, jika dua benda bermuatan listrik berbeda, maka akan terjadi interaksi, yaitu muatan listrik akan saling tarik-menarik. Sedangkan, jika muatan listrik tersebut memiliki kandungan listrik yang sama, maka akan saling tolak-menolak. Fenomena listrik ini sejalan dengan hukum Coulomb. Ketiga, karena balon dan rambut memiliki muatan berbeda, di mana rambut bermuatan positif dan balon bermuatan negatif. Maka, bila keduanya didekatkan akan saling tarik-menarik. Yang keempat, dengan melakukan percobaan yang pertama, kedua, dan ketiga tadi, kami bisa melihat muatan dari tiap-tiap benda, dari benda yang bermuatan negatif dan juga positif, sehingga bisa terjadi sebuah reaksi tarik-menarik. Reaksi tarik-menarik ini disebut juga sebagai gaya atau hukum Coulomb. Oke teman-teman, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.